Salam, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Markus dari kelas 12 ATPAB. Pada kesempatan kali ini saya akan merenungkan sedikit Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum saya merenungkan, saya membacanya dahulu. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Jatuh. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Seperti yang kita dengarkan pada bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13, bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di sini ada 3 pencobaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Yang pertama terdapat pada ayat ketiga dan 4, yang kedua ayat 5 sampai 8, dan yang ketiga ayat 9 sampai 12. Nah, pada pencobaan yang pertama yang dialami Tuhan Yesus Kristus, yaitu pencobaan Tuhan Yesus diajak untuk mengambil jalan pintas untuk mengubah batu menjadi roti. Di tengah rasa lapar yang begitu hebat, sungguh terasa menggiurkan bagi Tuhan Yesus, tetapi ia tetap tidak mau. Ia tetap memilih setia. Pencobaan ini melambangkan dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan jalan pintas untuk memuaskan keinginan daging kita, seperti korupsi, membayar orang untuk melakukan hal yang tidak baik, suap menyuap. Itu adalah contoh jalan pintas yang sering diperhadapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun aturan yang dibuat seperti terlihat bagai batu yang keras yang menghadang, ingin diubah menjadi roti yang renyah untuk disantap. Tetapi ingatlah pesan Tuhan pada ayat ke-3, ke-4, bahwa yang bunyinya, Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, banyak sekali kita orang Kristiani jatuh karena hal ini. Lalu pencobaan yang kedua terdapat pada ayat ke-5 sampai 8 yang bunyinya, "Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan itu adalah kodak. Lalu pencobaan yang kedua yang terdapat pada ayat ke-5 sampai 8 yang bunyinya, bahwa Tuhan Yesus diajak ke tempat
dan dalam sekejap mata diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Iblis berkata, jika Tuhan Yesus mau menyembahnya, maka segala kekuasaan itu akan diberikan kepadanya. Nah, di sini jelas sekali berbicara tentang kekuasaan, kekuasaan jabatan, kedudukan. Yang bagaimana? Tidak. Dengan semua itu kita dapat melakukan apa yang kita inginkan, yaitu untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita. Tak jarang sekali kita mengambil jalan dengan mengandalkan iman kita. Namun kita ingatlah pesan Tuhan, ingatlah pesan Tuhan yang tertulis pada ayat ke-8 yang bunyinya ada tertulis, namun ingatlah kita pesan Tuhan yang terdapat pada ayat ke-8 yang bunyinya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, yang artinya hanya Tuhanlah yang kita sembah, tiada yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus terdapat pada ayat ke-9 sampai 12 yang bunyinya, iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah dan mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, bagian ini seperti berbicara tentang penyalahgunaan janji keselamatan yang Allah berikan. Jadi keselamatan yang Allah berikan bukan berarti untuk dicobai. Meskipun Tuhan menjamin keselamatan bagi kita umatnya, bukan berarti dengan semaunya kita berbuat dosa, berbuat hal yang tidak baik. Banyak sekali dari kita berpikir kalau kita sudah menerima Kristus, maka jika kita berbuat dosa, kita akan diampuni dan terus diampuni. Walaupun demikian, ingatlah pesan Tuhan Yesus Kristus yang terdapat pada ayat ke-12 yang bunyinya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itulah pesan Tuhan kepada kita umatnya. Mungkin cukup sekian renungan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.